Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Tamian Agus dan teman saya Widya Zaniar Zahwa. Kami selaku dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang keputusan investasi dan penganggaran modal. Keputusan investasi atau yang sering juga disebut dengan penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Selanjutnya ada cara pengambilan keputusan dalam investasi. Yang pertama, penentuan tujuan dari penanaman modal. Yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio. Dan yang keempat adalah pemilihan aset. Selanjutnya ada dasar keputusan dari investasi. Dasar dari keputusan investasi tersebut terbagi menjadi tiga. Di sini ada yang pertama tingkat return yang diharapkan. Yang dimaksud yaitu bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan merupakan keuntungan yang akan diterima oleh investor atas investasinya di suatu perusahaan, yang dimana tingkat pengembalian ini itu sangat dipengaruhi oleh prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tingkat resiko. Tingkat resiko itu kondisi di mana investor itu berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi tersebut. Dan selanjutnya ada hubungan antara return dan risiko. Biasanya dua faktor yang sangat berpengaruh adalah return dan risiko. Return atau imbal hasil adalah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasi tersebut. Sementara risiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan dan juga jumlahnya. Jenis-jenis investasi modal. Ada dua model yang digunakan untuk membuat suatu keputusan investasi modal. Yang pertama ada non-discounting model dan discounting model. Di sini non-discounting model itu biasanya mengabaikan nilai waktu dari uang, sedangkan discounting model secara eksplisit menggunakan nilai waktu uang. Apa sih pentingnya keputusan investasi ini bagi perusahaan? Nah, keputusan investasi ini adalah faktor yang paling penting karena untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan. Tujuan keputusan investasi ini adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat resiko tertentu. Selanjutnya ada pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa keputusan investasi sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga apabila keputusan investasi naik sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan juga akan naik. Penganggaran modal atau capital budgeting. Capital budgeting meliputi keseluruhan proses perencanaan pengeluaran uang di mana hasil pengembaliannya diharapkan terjadi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Capital budgeting ini penting bagi manajer dan staf keuangan karena yang pertama, hasil keputusan capital budgeting terus berlanjut selama beberapa tahun sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas. Yang kedua, perluasan aktiva didasarkan atas penjualan yang diharapkan di masa depan. Sehingga perencanaan atas penjualan harus didasarkan pada usia ekonomis dari aktiva tersebut. Yang ketiga, keputusan capital budgeting akan menentukan arah strategis perusahaan karena perusahaan bergerak ke arah produk, jasa, atau pasar baru yang harus didahului dengan capital budgeting. Hubungan penganggaran modal terhadap keputusan investasi. Penganggaran modal yang tepat akan menunjang keputusan yang tepat pula. Hasil dari keputusan investasi nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi pada dasarnya dikarenakan adanya ketidaksesuaian informasi yang ada biasanya mampu mempengaruhi keefektifan atas keputusan yang diambil. Terdapat 10 aspek penting dalam capital budgeting. Yang pertama, gunakan selalu cash flow. Yang kedua, think incrementally. Yang ketiga, perhitungan opportunity cost. Yang keempat, sunk cost tidak masuk perhitungan. Yang kelima, konsekuensi proyek. Yang keenam, lakukan proyeksi secara akurat. Yang ketujuh, perhitungan penggunaan working capital. Dan yang kedelapan, perlakuan terhadap overhead cost. Yang kesembilan, lihat big picture. Dan yang terakhir adalah risk management. Macam-macam metode dalam capital budgeting itu ada 4. Yang pertama ada NPV, yaitu net present value.
Yang kedua ada IRR, yaitu Internal Rate of Return. Dan yang ketiga ada ARR, Arranged Rate of Return. Dan yang terakhir adalah PP atau Payback Period. Rumus-rumus dari capital budgeting. Pertama di sini ada NPV atau Net Present Value, yang dimana jika NPV-nya melebihi dari 0, maka investasi diterima. Sedangkan jika NPV-nya kurang dari 0, maka investasi ditolak. Dan selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return, yang dimana jika IRR-nya melebihi dari expected return atau pengembalian dana, maka investasi diterima. Sedangkan jika IRR-nya kurang dari pengembalian dana, maka investasi ditolak. Selanjutnya ada ARR atau Counting Rate of Return. Untuk mencari ARR ini yaitu earning after tax dibagi rata-rata dari investmentnya, kemudian dikali 100, atau bisa juga earning after tax dibagi dari total investment kemudian dikali 100. Di sini ada PP atau payback period, dimana jika proses tahunannya sama, maka untuk mencari nilainya yaitu initial investment dibagi proses lalu dikali 1 tahun. Dan jika proses tahunannya tidak sama, maka initial investmentnya dikurang dengan proses tahun 1 dan mendapatkan nilai sisa investasi, kemudian nilai dari sisa investasi tersebut dikurang proses tahun kedua, dan seterusnya seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.